Kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ibnu Hajar juga kembali menjalani pemeriksaan secara maraton oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Pemeriksaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT Ibnu Hajar juga kembali menjalani pemeriksaan secara maraton oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri. Pemeriksaan Ibnu Hajar baru berakhir pukul 2 dini hari tadi, setelah dimulai sekitar pukul 1 Senin siang. Pada pemeriksaan kedua ini, Ibnu mengaku masih dimintai keterangan seputar legalitas dan struktur Yayasan ACT. Penyidik belum menyentuh persoalan dugaan penyelewengan dana kemanusiaan. Presiden Aksi Cepat Tanggap, EK, Ibnu Hajar mengaku, pihaknya memang melakukan pemotongan uang donasi sebesar 13,7% dari total uang yang diperoleh. Padahal, berdasarkan perarutan pemerintah, potongan maksimal untuk uang donasi hanyalah sebesar 10%. Peraturan itu tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Bahwa potongan maksimal untuk donasi sosial hanyalah 10%. Sementara untuk zakat, infak, dan sedekah, potongan maksimalnya sebesar 12,5%. Dapat disimpulkan bahwa potongan donasi yang diambil oleh EK lebih besar dari aturan yang seharusnya. Terkait potongan 13,7% itu, Ibnu menyebut diambil dari total uang donasi yang diperolehnya per tahun. Ia menjelaskan bahwa potongan dana donasi itu digunakan untuk kebutuhan operasional. Ini memang semua sudah diakui oleh para pengurus di ACT sendiri. Kalau kita baca hasil tulisan salah satu media yang mengangkat ini paling awal, itu semua mengakui misalnya gaji yang 250 juta termasuk fasilitas mobil mewah dan sebagainya. Saya hanya melihat begini ya, kita harus berhati-hati karena bagaimanapun ini betul-betul proyek yang sifatnya itu kemanusiaan, ini atas nama Allah gitu. Jangan sampai kemudian muncul ada public distrust terhadap lembaga-lembaga sejenis. Nah, soal hak amil tadi, kalau kata Bung Novel? ACT ini kan bukan amil, dia perwakilan amil. Amil itu adalah yang ditunjuk oleh pemerintah, oleh negara. Basnas itu amil. Artinya begini, secara usul fikih ini kan sebenarnya memang sangat debatable ya. Kalau memang ada orang yang bayar zakat lewat ACT, dan ternyata belum disampaikan oleh ACT kepada yang berhak, ini berarti zakatnya belum sah. Karena ini ACT ini bukan amil zakat, tapi ini adalah perwakilan. Ini perwakilan dari amil zakat. Amil zakat itu adalah amil satu lembaga pengumpul yang ditunjuk oleh negara. Seperti zaman Nabi di Madinah misalnya, ini ada Baitul Mal. Nah, orang itu bisa menitipkan kepada salah satu pihak untuk diberikan kepada Baitul Mal di Madinah pada zaman itu. Banyak sekali riwayat itu. Artinya begini loh, kalau ACT ini ternyata tidak menyampaikan zakat itu dan hanya dipakai untuk fasilitas-fasilitas mewah dan sebagainya, kita nggak usah bicara politik lah. Kita tidak usah bicara konspirasi ini, korupsi dan sebagainya. Ini persoalan uang Allah ini. Ini betul-betul persoalan akhirat gitu. Hadiah dan sanksinya itu di akhirat. Kalau kita berbicara soal audit, oke lah audit 14 tahun hasilnya WTP, wajar tanpa pengecualian. Tapi audit malaikat ini kan nggak pernah dipublis, nggak pernah dipublikasikan. Ini yang seharusnya membangun hati nurani para pengurus ACT bahwa bagaimanapun ini adalah uang-uang umat yang harus disalurkan kepada umat. Kalaupun dia kemudian mendapat bayaran dari situ, oke lah. Tapi jangan kemudian jerih payahnya ini seolah-olah dia mau berhitung dengan Tuhan, Tuhan saya capek, kalau gitu saya ngambil bagian yang lebih banyak. Bukan itu persoalannya. Nah ini hal-hal seperti ini, janganlah agama ini dijadikan tempat untuk numpang makan gitu. Ini yang kita betul-betul, ya Allah saya terenyuh, jujur saja. ACT yang selama ini saya anggap sebuah lembaga yang betul-betul akuntabel dan sebagainya, ternyata kayak gini gitu. Okay. Kalau saya korupsi, orang keuangannya kan ada yang enggak, silakan aja. Saya ini gini-gini Ustadz. Saya hanya mengambil apa yang jadi hak saya. Anda bayangkan seorang saya yang melahirkan lembaga ini. Tahu Mas Pram, berapa triliun lembaga ini menghasilkan dana? Dan itu bukan ada zakat Mas Pram. Dana program, tidak ada project program, nggak ada dana.
Semua berbasis project program itu. Bagaimana saya dipersepsikan, diyakinkan kemana-mana, ya, didagangkan kemana-mana bahwa saya harus tidak disadaran lantaran saya memanipulasi keuangan. Dugaan penyelewengan dana donasi publik di Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT ramai menuai sorotan. Pengurus-pengurus ACT ini hidup mewah, enak memang makan duit umat. Saya pengen seperti ACT tapi belum kesampaian. Jualan agama memang paling gampang bikin kaya, mulai dari ustadz sampai lembaga donasi. Tapi wahai buzzer, wahai jongos, Denny Siregar tuh, si kalian tuh nggak merdeka. Kalau aku merdeka. Jadi ustadz terus berpolitik supaya dapat angpau besar karena menjual suara jamaahnya. Cari uang tuh gampang, yang penting modal jenggot, modal sorban, bla 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 bla, cari dana umat maka kaya gitu kurang lebih. Sejak dulu saya mengkritik para penjual agama ini yang urusannya selalu uang, uang, dan uang. Setahu mata saya, ACT ini baik, ACT ini luar biasa. ACT sudah bukan lagi menjadi lembaga donasi, tapi sudah menjadi lembaga politik berkedok donasi. ACT ini juga didirikan oleh orang-orang PKS, menginfakkan waktu, tenaga, pikiran itu untuk umat, untuk rakyat, untuk agama. Sudah lama saya menyoroti lembaga donasi ini yang sigap membangun promo dan propaganda, apalagi ada iming-iming kata surga, Tuhan, dan segala macam janji di akhirat, termasuk juga menyebar ayat supaya orang tergerak dan harus menyumbangkan sebagian hartanya. Jelas-jelas salah, sudah jelas salah. 13,7% itu sudah jelas salah itu. Apalagi mau berargumentasi apa lagi? Anda mau sebanyak apapun berargumentasi ketika berhadapan dengan fakta bahwa Anda mengambil 13,7%, itu rapuh semua argumentasi Anda karena fakta 13,7% itu sudah menyalahi aturan. Kalaupun Anda mencari argumentasi pembenaran, itu nggak bakalan becus. Masalahnya 13,7% yang ngomong bukan orang lain. Di dalam kelompok Anda sendiri kok, pengurus yang baru kok. Jadi yang sudah menjadi fakta itu bukan dia yang menggelontorkan uang triliunan, tetapi dialah yang mengempat uang ratusan miliaran mungkin, atau bahkan sampai triliunan. Gajinya yang fantastis, fasilitasnya yang wow, rumah-rumah, cicilan rumah dan sebagainya. Itulah yang sudah menjadi fakta. Jadi sebel sekali saya ya ketika mendengar nama Ustadz dia jadikan tameng untuk melindungi dirinya dari cercaan publik yang sekarang sudah mulai terkuak satu persatu. Apalagi PPATK mendeteksi ada anggaran yang disalahgunakan untuk golongan-golongan tertentu, teroris. Ini sih kurang hajar dan biadab sekali ya. Sumbangan dari masyarakat diselewengkan untuk teroris.